saudara-saudara kita jemaat Huria yang kena COVID karena tidak mungkin jemaat-jemaat yang sakit ini dilayani satu persatu. Jadi sebaiknya kita berkumpul bersama-sama, kita berdoa sehati sepikiran supaya Tuhan memulihkan kekuatan dan kesehatan mereka. Dan kita berdoa bersama-sama Tuhan menolong agar saudara-saudara kita ini sembuh dan tidak bagi yang terkena. Baiklah, kita akan segera mulai nanti. Acara doa bersama ini hanya bernyanyi, mendengarkan renungan, kemudian doa syafaat oleh Amang Pendeta Razoki, kemudian nanti ada bernyanyi lagi dan ditutup dengan doa oleh Amang Pendeta Timbul. Yang memimpin lagu nanti adalah Tina Huta Barat. Sebaiknya supaya acara kita ini lebih hikmat, sebaiknya semua mematikan mute ya, matikan suaranya supaya hanya suara Tina yang terdengar ya. Nanti acaranya berlangsung otomatis ya Tina dan Amang Pendeta. Jadi tidak dipimpin lagi, otomatis berjalan. Oke, baiklah, untuk menyambut semua Amang Inang yang hadir di sini, saya serahkan kepada Ketua Dewan Situa Rumondang. Halo. Mana tahu supaya sebelum kita mulai, karena kita ini kan banyak ya mungkin kalau halo, kalau setuju, iya, Mang. Alangkah baiknya mungkin ada salah satu dari peserta memberikan semangat atau kekuatan yang pembicaraan kepada setelah khotbah misalnya nyanyi, baru nanti sebelum doa syafaat mungkin ada satu di antara kita ataukah dari diakonnya sendiri langsung atau dari siapa yang memberikan semangat lah atau respon kepada kawan-kawan kita yang sedang dalam perawatan sehingga mereka tetap juga merasa diperhatikan sahabatnya. Mungkin bisa diatur siapa gitu. Ya, ide yang baik, dan kalau kita semua sepakat, karena saya juga merasakan bahwa yang terkena COVID ini mereka perlu juga istirahat, jadi mungkin kalau terlalu lama agak mengganggu ya. Tapi kalau itu menyenangkan hati, semua berbahagia dan senang menerimanya, silakan. Lebih baik aja, biar jangan lama. Ya, lebih baik kita tentukan sekarang siapa yang akan memberikan kata-kata sambutan nanti kepada teman-teman yang kena COVID. Siapa yang akan memberi? Ada yang spontan mau memberikan kata-kata penguatan? Amang Payaman aja, Mang. Iya deh. Nah semua, semua. Nggak nih, setuju Maida deh. Hanya satu orang? Ya cukuplah satu orang. Cukup. Oke, kalau kita sudah bisa istirahat semua, nanti biar jangan kelamaan kado ngapai. Ya, oke, saya serahkan kepada Ketua Dewan Diakonia Situa Rumondang. Sekalian itu share screen aja biar langsung nanti kita share. Ya, oke. Kan karena saat ini kita masih diizinkan untuk berkumpul walaupun dalam keadaan seperti ini, tujuan kita hanya satu, adalah Tuhan dimuliakan dan kita juga saling menguatkan. Bagi jemaat yang masih dalam kita gunakan untuk
melihat bagaimana baiknya Tuhan, bagaimana murah hatinya Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan bagi kita, sehingga Tuhan benar-benar memulihkan iman kita. Benar-benar kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Untuk itu, gereja telah mencoba untuk meringankan atau memberi perhatian khusus, baik secara bingkisan vitamin maupun saat ini khususnya di dalam kebaktian bersama. Kiranya kebaktian ini terus menguatkan semua jemaat, baik yang sakit maupun yang tidak sakit, supaya kita lebih lagi tinggal beserta dengan Tuhan seperti lagu kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 329 ayat 1 dan ayat 3. Tinggal sertaku. Katina? Halo, kedengaran suara saya? Dengar Inang. Ya. Baik. Tinggal sertaku hari senja, makin turun Tuhan tinggallah, lain permohonan tiada ku temu. Maha penolong tinggal sertaku. Aku perlukan Dikau tiap jam, dalam cobaan Kaulah ku pegang. Bang, pelanin aja nih, Bang. Apa penuntun yang setaramu, siang dan malam tinggal sertaku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan kami, di kesempatan hari ini kami berkumpul melalui Zoom, bersepakat untuk bersama-sama beribadah, menyampaikan permohonan kami agar kiranya Engkau berkenan menghapus virus corona dari muka bumi dan memberikan kesembuhan bagi umat-Mu umat manusia dan juga secara khusus umat-Mu yang ada di gereja HKBP Kebayoran Baru. Tolong Tuhan, dan sebelumnya kami ingin disapa oleh firman-Mu. Kuasai setiap kami dan tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus. Amin. Amang Inang, jemaat yang dikasih Tuhan,
Sebetulnya memang ini satu hal yang sangat menyayat hati sebetulnya, dan kita patutlah menunduk kepala dan menyampaikan doa permohonan dan juga mohon pengampunan akan dosa dan kesalahan kita. Dan tentu kita memohon Tuhan yang adalah tabib agung berkenan menjamah saudara-saudara kita yang kebetulan terpapar oleh karena virus corona ini yang semakin luar biasa menebar ancamannya. Marilah kita berkaca atau bercermin dari firman Tuhan yang ditulis oleh kitab Matius pasal yang ke-9. Ayat yang ke-35. Saya baca buat kita, dengarkanlah firman Tuhan. Sampai 36 ya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Itulah firman Tuhan yang saya kutip buat kita hari ini. Sesuai dengan data yang kita bisa update, tadi baru masuk juga Bapak Margaret Silaban, itu dari sektor Sion, juga kena virus corona. Sekarang sedang dalam perawatan. Hampir 75 orang jiwa jemaat kita yang terkena, dan tadi malam juga kami agak sedikit panik karena pendeta kita juga udah banyak yang kena. Ada pendeta Resort Suprapto, yaitu pendeta Krisvan Duli Harahap. Ada itu juga memohon kiranya agar kita bisa memakai segala upaya agar dapat ruangan, karena paru-parunya sudah hampir 80% dimasuki oleh virus itu. Puji Tuhan, jam 2 pagi setelah kita telepon sana, telepon sini, dia mendapatkan ruangan dan sudah sedikit agak tenang. Dan juga banyak pendeta kita, ada Joshua Aritonang, ada Dina Sinaga, Ebenezer Lumengaul, ada Ati Malem, wah sangat banyak. Dan jemaat-jemaat kita juga ini sangat luar biasa. Entah kenapa ini bisa terjadi, tetapi yang jelas kita boleh memahami bagaimana Yesus ternyata untuk menjadi orang Kristen dan pengikut Tuhan. Hari ini kita mulai dari kemarin, dari firman Tuhan yang tersebar kemarin di hari Minggu dan sampai sekarang, ini kembali kita diingatkan ternyata kita harus selesai hanya untuk mengurus diri sendiri. Kita harus boleh untuk tidak hanya memikirkan kelompok sendiri, tetapi mulai bergeraklah sebagaimana Kristus yang juga berjalan dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, untuk menyebarkan berita sukacita itu. Nah, ini menjadi wujud pengajaran yang harus boleh kita tiru dan kita lakukan, sehingga sebagai umat Tuhan kita seperti yang kita lakukan ini boleh tidak hanya peduli terhadap diri, tapi juga boleh peduli kepada kawan. Dan ini menjadi satu teladan yang baik buat kita, di mana Yesus mengajarkan agar dia boleh agar jemaatnya boleh meniru apa yang dia lakukan.
Dia berjalan. Dia tidak hanya mengurusi murid-muridnya, dia tidak hanya mengurusi Nazaret, tetapi dia menginginkan agar semua orang mendapatkan kabar sukacita itu dan terlebih perhatian dan sentuhan kasih sayang. Coba kita lihat bagaimana Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan itulah yang menjadi satu pegangan bagi kita, bahwa kita memang tidak bisa lepas dari sana karena kita adalah orang-orang yang mendapatkan belas kasihan juga. Karena kita adalah orang yang mendapatkan belas kasihan, maka tentu kita harus imani itu, dan iman yang hanya sebesar biji sesawi itu juga pun sangat mempengaruhi dan sangat-sangat luar biasa dalam perjalanan kepercayaan kita. Kita apresiasi apa yang disampaikan oleh diakonia kita dan juga seksi sosial kita. Bisakah kita beribadah bersama dengan sahabat-sahabat kita yang sudah terkena atau dalam perawatan seperti yang sedang kita lakukan ini? Langsung kita respon dari jajaran pelayan, bisa. Karena ini satu hal yang sangat baik dan satu hal yang tentu kalau kita boleh bertemu walaupun dalam Zoom seperti ini, kita boleh saling sapa dan saling menguatkan. Saya juga ingin menyapa kita bahwa saudara-saudara kami yang kebetulan hari ini, kebetulan saat ini terkena penyakit ini, ketahuilah ini bukan sesuatu yang memalukan. Ketahuilah bahwa ini bukan satu cacat sosial bagi kita. Tapi ini adalah sesuatu yang harus kita hadapi secara bersama-sama, dan ini adalah sesuatu yang harus kita katakanlah kita dukung, saling mendukung secara bersama-sama agar kita semua boleh mendapatkan kekuatan untuk melampaui zaman yang sangat sulit ini. Saya melihat mendata ada Astrid Pasaribu Burulumban Turuan, ada Diego Pasaribu, ada Kelly Sirait Siagian, ada Edgar Sirait, ada Elvia Sirait, Luciana Sirait Borutobing, Vinca Sirait, Amang Edison Siahan, dengan Ibu Askia Ranu Dimejo, Kristo Tobing, Inang Pendeta Bintang Siregar, bersama dengan anak kami Fajar Pak Pahan, Otniel Pak Pahan, ada Amang Rian Butar-Butar, Bastian Butar-Butar, Gerard Nenggolan, Gerard Gultom, Inonya Vera Gultom Hutapea, Rosalina Hutagal, Erika Purbasihite, Hesti Butar-Butar, Tabunan Yunus Butar-Butar, Mika Butar-Butar, ada Amang Sam Sarumpain, Arnold Sibarani, Hutahayan R, Mariani Hutahayan, Gabriel Hutahayan, Mona Lisa Sirait, Massimo Sirait, Beryl Sirait, Erpin Sirait, Lenita Sirait, Borsinaga, Febri Turnip, Feregia Turnip, Velovita Turnip, Hot Tambunan, Silvia, Debbie Borusiregar, Lucia Tambunan, Ezekiel Tambunan, Eleazar Tambunan, Leo Site, Kristi Tobing, dari Gudung Keke Lumban Raja, Amang Maurin Sitorus, Inang Maurin Sitorus, Borusiregar, Anggi Sitorus, Amang Batara Sitorus, Inang Gresita Sitorus, Yahan Bona Sinaga, tadi ada juga ya Amang Silaban. Hati kita memang miris, hati kita memang terluka. Kita berurai air mata membawa sahabat-sahabat jemaat ini ke hadapan Tuhan dalam doa-doa kami dengan permohonan ampun dosa Tuhan dan kasihani, izinkan mereka agar mereka sembuh. Karena apa? Karena Engkau sudah berjalan kemana-mana dan Engkau melenyapkan penyakit. Itu yang menjadi dasar bagi kita. Hari ini kita berdoa, hari ini kita bermohon, Engkau ya Tuhan yang tidak saja melenyapkan penyakit,
bahkan dosa kami kamu ampuni. Dosa kami engkau ampuni, kami engkau tebus. Jadi kalau ini saya sampaikan sekarang, kawan-kawan kami, amang inang yang ada di sini yang terkena sakit ini sekarang, ketahuilah Yesus mau dan Yesus boleh dan Yesus mampu untuk melenyapkan itu. Firman Tuhan ini mengatakan dia tergerak oleh belas kasihan dan dia melenyapkan penyakit-penyakit itu. Mari kita mengatakan, Tuhan jamah dan tahirkan aku. Tuhan ampuni dosaku. Dalam pengampunan dosa izinkan aku bermohon, ampuni, tahirkan aku. Itu yang penting sahabat Akainang, Akadongan Nami. Dalam pengampunan dosa jamah tubuhku Tuhan. Dan saya juga akan mengatakan, ya Yesus tabib agung dalam pengampunan dosa, ampuni dosa hamba-Mu, ampuni dosa kami Tuhan. Dalam pengampunan itu berilah kami kasih sayang, tahirkanlah umat-Mu ini. Ini sangat menggugah emosi kita, sangat menggugah iman percaya kita. Mungkin kita harus pertaruhkan iman kita saat ini. Jadi, Inang, ketahuilah, kami juga sangat sedih. Kami juga sangat miris. Dan hanya doa beserta air mata kami yang kami sampaikan ke hadapan Tuhan. Kasihani Tuhan. Jangan biarkan umat-Mu ini bercerai oleh kematian karena penyakit ini. Jadi, hari ini, biarlah ini menjadi awal yang baik bagi kita. Kita semakin kokoh dalam persaudaraan. Kita semakin kokoh dalam kasih sayang. Kita semakin kokoh dalam iman percaya kita. Kalau Kristus mengampuni kita, dan dia tergerak oleh belas kasihan, tidak hanya penyakit, bahkan dosa kita diampuni. Sekarang kita juga marilah semakin kokoh. Kalau ada sahabat-sahabat kita atau sesama kita di gereja atau di mana saja kita berkomunitas, mari bila ada kekurangannya segera kita akan untuk mohon ampun. Kalau ada kekurangannya tetap kita berikan pengajaran agar jangan dia tetap dalam kelemahan. Kita boleh berdoa kepada Tuhan kiranya setiap kita dijamah, disentuh oleh kasih sayangnya. Ya Yesus, Allah kami, Engkau yang memberikan kekuatan bagi hamba-Mu. Saya memohon kepadamu Tuhan, tahirkanlah anak-anak-Mu ini. Saya kira itulah firman Tuhan, pesan yang sampai kepada kita. Biarlah ini menjadi sejarah baru bagi kita untuk saling memperhatikan, saling mengasihi dalam kasih yang tulus. Yesus sudah berjalan kemana-mana. Kita tidak perlu berjalan kemana-mana. Kita stay di rumah, tetapi kita boleh membawa sahabat-sahabat kita dalam doa kita. Tapi kita boleh bersama-sama mengingat, membayangkan rupa sahabat-sahabat kita dan mendoakannya ke hadapan Tuhan. Jangan ingat-ingat lagi kelemahan sahabat-sahabat kita. Jangan ingat-ingat lagi kekurangan-kekurangan sahabat-sahabat kita. Enggak ada lagi waktu kita untuk mengingat-ingat yang kurang. Enggak ada lagi kesempatan kita untuk mengingat-ingat yang tidak baik. Tetapi segeralah kita tertuju kepada Tuhan. Saat ini, iman kita dipertaruhkan. Mari kita pertaruhkan iman kita secara bersama-sama. Tuhan, Engkau sungguh baik. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, menghayatinya dan menghidupinya. Amin, kita berdoa. Yesus Tuhan, Raja yang kudus, Allah kami, Allah semesta alam. Kami adalah kumpulan orang-orang berdosa. Adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan Tuhan. Dalam
keberdosaan dan kelemahan kami. Izinkan hamba-Mu membawa segenap jemaat-Mu ini ke hadapan-Mu, memohon kasih sayang-Mu Bapa. Kami tidak putus-putusnya menjeritkan dosa kami, menjeritkan kekurangan kami. Ampun Bapa akan segala dosa dan kekurangan kami. Dalam pengampunan dosa izinkan hamba-Mu Tuhan, dengan kekuatan yang daripada-Mu, dengan restu yang daripada-Mu Bapa, memohon kesembuhan, memohon pengampunan dosa kepada anak-anak-Mu yang saat ini juga banyak yang sedang sakit, terpapar oleh virus yang senantiasa menebar ancamannya. Tapi banyak juga mungkin Tuhan karena kelengahan kami yang tidak mau turut akan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kami mungkin memandang remeh penggunaan masker. Kami mungkin memandang remeh akan menghindar akan kumpulan-kumpulan, atur jarak dan sebagainya. Saat ini kami ingin bertobat. Kami minta ampun kepada-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang taat akan aturan-aturan yang sudah Engkau tetapkan melalui hamba-hamba-Mu yang mengerti tentang virus dan tentang pandemi ini. Kami mencatat bahwa di lingkungan gereja HKBP Kebayoran Baru, dari sektor Sauduran ada 5 orang dan namanya kami sudah sebut. Dari sektor Saroha ada 8 orang. Dari sektor Satahi ada 10 orang. Dari sektor Sion ada 19 orang. Dari Marsada tercatat 2 orang. Dari sektor Godung ada 7 orang. Tuhan, di samping itu kami juga membawakan hamba-hamba-Mu Tuhan, pendeta-pendeta kami. Ada pendeta Bintang, ada pendeta Duma Sinaga yang melayani di Tebet, ada pendeta Ebenezer yang melayani di Tebet, ada pendeta Atimalan yang melayani di Tanjung Priok, ada pendeta Kris Pandoli Harahap yang melayani di Resort Sutoyo. Mereka juga terkena Tuhan. Ampuni kami Tuhan dan jamah mereka semua. Tuhan, Engkaulah tempat kami mengadu. Engkaulah tempat kami berseru. Dan ketika kami berseru ya Bapa, kami menggedor pintu kasih sayang-Mu. Tergeraklah oleh belas kasihan. Kasihanilah Bapa. Kasihani Bapa. Ya Bapa, jamalah saudara-saudara kami ini, sehingga mereka tahir dari segala penyakitnya. Kalaupun kami saat ini sehat, bukan mau mengatakan bahwa kami lebih kudus, lebih suci, lebih baik dari mereka. Kami adalah juga orang-orang yang berdosa. Kasihanilah kami Tuhan. Ampun dosa kami. Oh Yesus Tabib Agung. Oh Yesus Anak Domba Allah, kasihanilah. Tolonglah. Dengarlah doa kami. Yang kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan, dan kami memohon ampun akan dosa dan kesalahan kami. Amin. Sebelum doa syafaat mungkin nyanyi dulu baru nanti dari Amang Payaman ya. Ya. Oke. Ya. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 26. Mampirlah dengar doaku.
Mari Bapak Ibu kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Mampirlah dengar doaku Bapa. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, Jangan terus, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan terus. Kami persilahkan yang memberikan kata sambutan. Baik. Horesma dihita saluhuna mang inang dohot sude aka dongan nataholongi di bagasan Tuhan Yesus. Maulia tema di perpunguata di bagasan Botarion. Kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh hambanya Amang Pendeta Timbul Sitanggang. Kiranya ini akan menguatkan kita, terutama saudara-saudara Amang Inang yang sekarang ini kebetulan menjadi korban dari virus corona ini. Kita tahu bahwa virus corona ini adalah masalah dunia. Dan kita di Indonesia sekarang ini terjadi lonjakan. Yang biasanya tidak ikut anak-anak, sekarang semua kelompok umur pun bisa menjadi korban. Jadi memang karena besarnya penderitaan bisa di satu keluarga, belasan anggota keluarga menjadi korban, kadang-kadang bisa terjadi menjadi seolah-olah putus harapan. Namun seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya tadi, supaya kita tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi jangan pernah berputus asa. Kalau kita baca di Roma 8 nanti bagian yang kedua mulai ayat 18, Roma 8 mulai dari ayat 18 sampai akhirnya, di situ disebutkan bahwa Tuhan Allah kita itu sudah memberikan anaknya untuk menebus dosa-dosa kita. Bahwa yang demikian mahalnya diberikan. Apalagi kebutuhan-kebutuhan kita yang lain pasti diberikan. Kesehatan, kebutuhan sehari-hari itu pasti akan diberikan. Yang penting kita berserah kepadanya. Dan Allah kita itu adalah Maha Kuasa dan Maha Kasih. Tidak ada yang tak mungkin bagi Dia. Memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi kita, bagi Tuhan bukanlah sesuatu yang mustahil. Yang penting kita berserah kepadanya, tetap menaruh pengharapan kepadanya. Jangan sampai pernah kita tergelincir pergi kepada kuasa-kuasa kegelapan di dunia ini. Jadi baiklah kita tetap menaruh pengharapan kita kepadanya karena Dia Maha Kuasa dan Maha Kasih, dan pasti Dia akan memberikan solusi kepada kita, solusi yang terbaik. Di ayat 8 pasal di Roma 8 ayat 18 disebutkan penderitaan zaman sekarang ini
Bila kita bertekun tetap kepadanya, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Di ayat 37 dikatakan, kalau kita tetap bertahan, berpasrah kepadanya, maka pada akhirnya kita akan menjadi lebih dari pemenang. Jadi biarlah itu juga menambah apa yang disampaikan oleh hambanya Mang Pendeta Timbul Sitanggang, untuk menguatkan kita supaya kita tetap berpasrah dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dia pasti akan memberikan solusi yang terbaik. Dan tentu di samping kita mengikuti nasihat-nasihat di dalam protokol kesehatan, supaya kita tetap di dalam sukacita datang kepada Tuhan dengan rasa hati yang gembira. Jangan langsung merasa, aduh, kok sial amat, jangan. Jadi tetap kita di dalam rasa gembira. Karena rasa gembira kita itu adalah menjadi obat kita. Dan melalui rasa gembira kita itu kita tetap mengucapkan syukur kepada Tuhan, memuji memuliakan Dia, dan berkatnya akan dilimpahkan kepada kita. Tuhan memberkati. Mau lihat teman? Ditabayak kadongan. Langsung dua syafaat kepada Mang Pendeta ya. Silakan. Ya, kepada Amang dan Inang, kepada Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita satukan hati kita masuk kepada doa syafaat, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa kami mengucap syukur atas hari yang indah yang Kau berikan kepada kami. Kami bisa berkumpul melalui media Zoom ini, bersekutu, mendengarkan firman-Mu, menguatkan kami, sehingga kami pada hari ini masih bisa menikmati terangnya hari yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah Bapa kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Ini kami meminta, memohon kepadamu, mampirlah mendengarkan doa kami. Secara khusus kami pada hari ini berdoa bersama dengan jemaat-Mu yang terkena COVID-19. Dari jemaat sektor Sauduran, Nyonya Astrid Pasaribu Boruluban Turuan, Diego Pasaribu, Nyonya Kelly Sirait Boru Siagian, Edgar Sirait, Elvia Boru Sirait. Dari sektor Saroha, Nyonya Luciana Sirait Boru Tobing, Pinca Boru Sirait, Amang Edison Siahan, Nyonya Askira Ranu Dimejo, Nyonya Tiarma Tobing Boru Simatupang, Fajar Pak Fahan, Otniel Pak Fahan, hambamu Inang Pendeta Bintang Siregar, Amang Leo Sihite, Nyonya Kristi Sihite Boru Tobing, jemaatmu dari sektor Sion, Bapak Sam Sarumpait, Arnold Sibarani, Hutahayan, Nyonya Mariani Hutahayan, Gabriel Hutahayan, Nyonya Mona Lisa Sirait, Masimo Sirait, Beril Sirait, Erpin Sirait, Inang Lenita Sirait Boru Sinaga, Febri Turnip, Venezia Turnip, Velovita Turnip, Ot Tambunan, Inang Silvia Debi Boru Siregar, Lucia Tambunan, Ezekiel Tambunan, Eliezer Tambunan, Amang Ramses Perlindungan Sitorus,
Margaret Silaban, Jemaat Sektor Satahi, Rian Butar-Butar, Bastian Butar-Butar, Gerhard Nenggolan, Gerald Gultom, Nyonya Pera Gultom Buru Hutapea, Nyonya Roslina Silitonga Buru Hutagaul, Nyonya Erika Purba Buru Sihite, Nyonya Hesti Butar-Butar Buru Tambunan, Yunus Nikolas Butar-Butar, Mika Butar-Butar, Nyonya Ida Sirait Buru Manalu, dari Sektor Godung, Temu Bakudu Lumban Raja, atau yang disebut dengan Keke Lumban Raja, Amang Mauren Sitorus, Inang Mauren Sitorus Buru Siregar, Anggi Sitorus, Mang Batara Sitorus, Inang Resita Sitorus Buru Siahan, dan Bona Sinaga. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang menjamah, Engkau adalah Tabib Agung. Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, yang memberikan pengharapan akan kesembuhan melalui obat, melalui vitamin, melalui makanan dan minuman. Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami yang memberkati semuanya, agar itu menjadi kekuatan yang baru bagi kami, terlebih jemaat-Mu yang ada di gereja-Mu HKBP Kebayoran Baru ini. Ya Allah Bapa kami, di sore hari ini kami berlipat tangan, menutupkan kepala, menundukkan kepala kami, menutup mata, memohon kepadamu. Engkaulah yang memberikan kekuatan bagi kami. Mampirlah mendengarkan doa kami, sembuhkanlah kami dari segala penyakit, agar kami bersuka cita menyambut berkat-berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ada banyak lagi ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami tidak tahu, tidak mengupdate, yaitu jemaat-Mu yang terkena COVID. Apapun itu ya Allah Bapa kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jauhkan segala mara bahaya, jauhkan segala sakit penyakit, agar kami menerima berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami mampu mengucap syukur atas berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Terimalah doa kami ya Allah Bapa kami, ampunilah dosa-dosa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, meminta kepadamu dan memohon kepadamu. Amin. Naikkan pujian Kidung Jemaat dari 410, Tenanglah Kini Hatiku, kemudian diikuti oleh dua pembuka dari Amang Pendeta. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Aku rasakannya, Tuhan yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Baiklah, sebelum kita akhiri dengan doa, kami ingin menyapa baru masuk informasi ke kami, yaitu Inang Lili Panjaitan Buru Tobing, parumennya Inang Panjaitan Parhajienting,
Mainan, dan dirinya Deborah Panjaitan. Kami tetap akan bawa kalian ke dalam doa kami. Tuhan Yesus memberkati pengobatan yang kalian lakukan. Terima kasih, Amang. Amin. Marilah kita menutup ibadah kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Jangan gentar, Tuhan Yesus mengasihimu. Anugerah Tuhan Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itu yang memberkati engkau sekalian. Amin. 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 Shalom. Horas mahita sude atau mesembuh horas. Ya, semuanya biar cepat sembuh. Iya. Amang dan Ina. Terima kasih, Amang. Terima kasih, Amang Ina. Terima kasih, Amang Ina. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, cepat sembuh semuanya yang sakit ya. Amin. Nah, juga Inang Riris Sinaga, cepat sembuh ya. Semangat Harus ya. saya Terima kasih. informasi Inang Riris Sinaga, Amang Febri. cepat sembuh. Oke. Lihat ya, Amang. Tetap semangat ya. Bang Rian mutar-mutar, cepat sembuh. Ini udah kena foto Seluruh semua. Oke, iya, yang sehat tetap sehat, yang sakit cepat sembuh. Amin. 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 Terima kasih ya, kita nular. Arimbi, cepat sembuh Arimbi. Apa? Dewa. Ya, kamu juga. Hari nanti. Ogu. Ogu Tobing, Andre Tobing. Abang kita. Masih ada di sini ya? Itu, Amang itu sehat. Mana Andre Tobing, Tugu Tobing? Sehat-sehat kalian ya. Foto bersama ya, Ida. Foto bersama. Amang Jakarta Barat juga cepat sembuh ya. Cepat sembuh. Inang Riris Sinaga, cepat sembuh ya. Levi, cepat sembuh ya, Dak. Tugu Tobing, Andre Tobing. Ada di sini ya tadi ya? Ada.